Di dalam kumpulan 1001 malam kan, isinya banyak banget cerita soal keajaiban dan keberuntungan. Tapi, hari ini kita bakal bahas cerita yang justru kebalikannya. Sebuah kisah tentang kemalangan yang gak ada habisnya, di mana nasib baik itu bisa berubah jadi mimpi buruk dalam sekejap. Yuk kita mulai. Cerita kita ini dimulai dari satu kalimat yang simple banget, tapi rasanya udah kayak pertanda buruk gitu. Kakak hamba yang keempat bermata satu. Satu kalimat ini langsung ngenalin tokoh utama kita dan ciri fisiknya, yang tanpa dia sadari bakal jadi pusat dari semua penderitaannya. Awalnya nih, hidup saudara keempat ini tuh impian semua orang. Dia itu seorang tukang daging yang kaya dan disegani di Baghdad. Pelanggannya orang-orang penting semua. Dia punya segalanya lah, harta, kemewahan, hidup yang stabil. Tapi ya itu, dia nggak sadar kalau fondasi hidupnya yang kelihatan sempurna itu sebentar lagi bakal runtuh. Nah, keruntuhan itu semua berawal dari sebuah rutinitas yang kelihatannya normal banget. Setiap hari, selama 5 bulan penuh, ada seorang kakek tua datang ke tokonya. Dia beli daging, dan bayarnya selalu pakai koin perak, yang kilaunya itu beda dari yang lain. Saking indahnya, si tukang daging ini mikir, wah ini spesial nih. Terus dia mutusin buat nyimpen koin-koin itu di tempat terpisah. Dan disinilah penipuan besarnya terungkap. Setelah 5 bulan ngumpulin koin-koin perak itu dengan hati-hati, dia akhirnya buka kotak hartanya. Tapi, coba tebak isinya apa? Bukan tumpukan perak yang berkilauan, tapi cuma setumpuk kertas nggak berharga yang dipotong bulat-bulat. 5 bulan kerja keras dan kepercayaannya hilang gitu aja. Jelas marah kan? Merasa ditipu habis-habisan, si tukang daging ini langsung nyari dan ngadepin kakek tua itu. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah bencana pertama yang benar-benar menghancurkan hidupnya. Dalam sekejap, posisi mereka kebalik. Dia yang tadinya korban malah jadi tertuduh. Dan di sini si kakek tua itu nunjukin betapa liciknya dia. Waktu ditangkap, dia bukannya membela diri. Dia malah ngasih ultimatum yang serem banget, ngancam bakal mempermalukan si tukang daging di depan semua orang. Dan inilah tuduhan gilanya. Sebuah kebohongan yang keji dan sama sekali nggak masuk akal, diteriakan di tengah keramaian. Dia menuduh si tukang daging menjual daging manusia yang disamarkan sebagai daging domba. Tuduhan yang benar-benar dirancang untuk bikin orang-orang marah. Kekuatan sihirnya ini ngeri banget sih. Waktu orang-orang pada masuk ke tokonya, yang mereka lihat itu bukan bangkai domba, tapi mayat manusia yang tergantung. Nah, disinilah tema utama cerita ini kelihatan. Persepsi itu bisa ngalahin kenyataan. Mau si tukang daging bela diri kayak gimana pun udah percuma. Apa yang dilihat orang-orang udah jadi kebenaran buat mereka. Akibatnya brutal banget. Masa yang udah emosi bawa dia ke komandan keamanan, yang tanpa mau dengerin pembelaannya sedikit pun langsung nyuruh dia dicambuk 500 kali. Ini bukan hukuman lagi, ini udah penyiksaan buat kejahatan yang nggak pernah dia lakukan. Dan kehancurannya pun jadi lengkap. Setelah dicambuk, si penyihir itu nyungkil matanya. Seluruh kekayaan, toko, dan domba-dombanya disita. Parahnya lagi, teman-temannya sendiri ikut-ikutan mukulin dia. Akhirnya, dia diusir dari Baghdad, kota tempat dia membangun seluruh hidupnya. Cuma dalam 1 hari dia kehilangan segalanya. Terdampar dan hancur, dia sampai di kota baru dan coba mulai dari nol jadi tukang sepatu. Tapi kayaknya kemalangan tuh nempel banget sama dia. Di sini, dia malah menghadapi bahaya baru yang lebih aneh dan gak masuk akal lagi dari sebelumnya. Sejenak kita mungkin berharap nasibnya bakal berubah kan? Kota baru, kerjaan baru. Mungkin ini kesempatannya buat bangun hidup lagi? Sayangnya, jawabannya adalah enggak sama sekali. Tiba-tiba aja, tanpa alasan yang jelas, penjaga istana nyeret dan mukulin dia habis-habisan. Belakangan, seorang pelayan baru ngejelasin alasannya yang luar biasa konyol. Raja di kota itu nggak tahan lihat orang bermata satu, apalagi kalau yang buta itu mata kirinya, persis kayak kondisi si tukang daging. Dia dihukum cuma gara-gara penampilannya. Kabur untuk kedua kalinya dari ketidakadilan yang super absurd ini, dia cari perlindungan di sebuah rumah kosong. Tapi, takdir kayaknya lagi senang banget main-main sama dia. Dia lagi-lagi masuk ke situasi di mana dia langsung dianggap bersalah, kali ini sama sekelompok pencuri. Waktu dia lagi ngumpet, 2 orang nangkap dia dan langsung memberondongnya dengan tuduhan. Dibilang mata-mata lah, dibilang udah gangguin mereka selama 3 malam, pisau yang dia bawa buat kerja malah dianggap senjata buat ngancem. Sekali lagi, dia kejebak dalam cerita yang dibuat-buat orang lain tentang dirinya. Dan disinilah ironi yang paling kejam. Waktu dia coba menceritakan kisah tragisnya, para pencuri itu ngeliat bekas luka cambukan di punggungnya. Tapi mereka nggak ngeliat itu sebagai bukti penderitaan dia. Malah sebaliknya,
Mereka ngelihat itu sebagai bukti kalau dia ini penjahat kambuhan. Masa lalunya yang menyakitkan justru dipakai buat ngejudge dan ngehukum dia lagi. Dan anehnya, teks asli dari kisah ini tuh kepotong gitu aja. Ninggalin dia di tangan para pencuri. Kita jadi nggak pernah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ini ninggalin kita dengan pertanyaan yang ngegantung. Apa emang ada orang yang ditakdirkan buat sial terus? Dan apa artinya keadilan di dunia di mana persepsi bisa dengan gampangnya mengalahkan kebenaran?